Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Oke, seperti yang saya beri judul hari ini, yaitu debt collector kehilangan panggung gitu loh. Jadi ada apa dengan debt collector gitu kan? Kenapa sejak diinfokan oleh OJK sekitaran minggu ya 22 Maret, yaitu penagihan hutang tidak dibenarkan memakai debt collector untuk 1 tahun ke depan. Kenapa? Karena ini memang negara kita lagi COVID-19 karena penyebaran virus corona, jadi itu mereka mengantisipasi ya supaya penyebaran ini tidak terlalu meluas. Dan sekarang banyak yang bertanya ke saya, gimana itu Pak? DC masih tetap datang ke tempat saya, masih tetap datang, masih menagih dari kredit pintar, dari HCI, dari leasing motor, semuanya masih datang. Mungkin mereka yang datang jauh hari sebelum info dikeluarkan oleh OJK. Tapi untuk kedepannya, kalau mereka masih datang, Anda bisa mempertanyakan soal info dari OJK sendiri. Ini bagaimana gitu kan? Saya seperti itu. Karena yang kita khawatirkan ini bukan soal Anda menunggak atau kayak mananya. Takutnya debt collector yang datang ke rumah Anda ini kan, dia melintasi orang rame kan. Mana tahu dia ada membawa suatu virus atau kayak mana. Jadi otomatis dia nanti memegang pintu atau segala macam kan. Itu sudah penyebaran. Dan sementara kita ini waspada dalam penyebaran itu. Makanya kita itu dilarang kumpul-kumpul di tempat yang rame, atau dilarang pokoknya segala aktivitas yang di tempat yang rame lah, itu kita dilarang gitu ya. Karena memang sedang darurat banget ya. Jadi nggak ada salahnya kita ikuti aturan dari pemerintah ya. Jangan sampai kita melawan aturan itu. Dan bagaimana kalau debt collector ini tetap datang juga, kayak kredit pintar, HCI. Anda bisa lihat infonya. Kalau mereka misalnya masih ngotot menagih Anda tidak boleh menerima tamu gitu loh. Kenapa? Karena kita takut ya kan, debt collector ini entah dari mana tadi, entah perjalanannya dari mana, dia dari mana kan, kita juga nggak tahu ya kan. Mana tahu dia membawa virus. Ya, makanya di sini Anda silahkan baca info dari OJK. Dan baca juga info dari presiden kita ya, Joko Widodo. Jadi info presiden itu kan diberi kita relaksasi gitu ya, atau kelonggaran selama 1 tahun untuk tidak memikirkan soal hutang kita dulu. Makanya karena apa? Karena banyaknya ocehan dari warga-warga, karena dia memiliki tanggungan, dia memiliki kredit, sehingga dia tidak bisa bekerja dari rumah seperti ojek online, taksi online, pokoknya yang tidak bisa melakukan pekerjaan dari rumah diberikan kelonggaran oleh presiden. Itu sudah diminta langsung kepada ketua komisionernya OJK gitu ya. Itu sudah dibenarkan dan itu akan berlaku sampai 1 tahun ke depan kelonggarannya gitu ya. Untuk info lengkapnya nanti Anda bisa cek untuk dari OJK, info terbarunya seperti apa. Yang jelas sekarang ini saya bilangin debt collector kehilangan panggung. Kenapa? Karena dia itu sudah kalah dengan aturan. Tapi kalau dia masih nekat untuk mendatangi Anda, ini dia sama aja melawan peraturan yang ada gitu. Jadi Anda bisa lapor ke Kapolres, ke Kapolsek, karena kita ini tidak diizinkan untuk menerima tamu gitu loh. Apalagi berkomunikasi secara langsung dengan orang yang kita tidak tahu riwayat perjalanannya dari mana gitu loh. Yang kita pikirkan yang lain, keluarga, anak-anak, suami, semua masih banyak gitu yang kita pikirkan gitu ya. Makanya jangan menerima tamu dulu. Kalau misalnya DC itu ngotot sudah terlanjur datang ke rumah Anda, silahkan Anda usir aja. Dan jaga jarak Anda, karena kita memang disarankan untuk jaga jarak ya. Jangan berdekatan, jangan, pokoknya kita hindarilah apa yang disuruh oleh pemerintah itu, kita hentikan gitu ya. Pokoknya kita jangan melawan apa dari aturan itu, karena itu semua demi kebaikan kita bersama. Kalau debt collector masih nekat,
kalau dia menghubungi via telepon atau segala macam, yaudah Anda abaikan aja kan. Tapi kalau dia datang, kayak Kredit Pintar kan sering itu mengunjungi Home Credit, sering itu mengunjungi Kredivo, sering. Anda jangan nerima tamu dulu, ya, sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan. Pokoknya selama 1 tahun, itu dari pihak lembaga terkait untuk penagihan tidak boleh menggunakan debt collector, ya. Karena kita diberi kelonggaran sampai 1 tahun. Itu sudah diumumkan oleh OJK minggu kemarin, tanggal 22 Maret 2020. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, semoga info ini membantu, dan khususnya buat teman saya juga yang menjadi debt collector, saya harapkan diam di rumah aja karena kasihan ya kan. Saya tahu Anda itu bekerja karena Anda membutuhkan biaya yang besar, Anda membutuhkan pengeluaran yang cukup besar, sehingga tidak ada pilihan selain Anda harus bekerja. Tapi ikuti juga aturan dari pemerintah meskipun pekerjaan Anda sebagai penagih utang, ya, karena itu demi keselamatan Anda. Saya tahu tujuan Anda bekerja adalah menghidupkan anak istri Anda atau menyambung hidup Anda, tapi juga pikirkan faktor keselamatan Anda, ya. Orang lagi panik, dan jangan Anda bikin panik. Kalau Anda masih bikin panik, orang-orang lain nggak habis pikir, nanti Anda bisa jadi bulan-bulanan warga. Kenapa? Karena rata-rata dari setiap RT RW itu tidak boleh menerima tamu, ya, apalagi tamu-tamu dari luar yang kita tidak tahu kan perjalanannya. Itu dulu ya yang dapat saya sampaikan. Seperti judul video itu, ada apa dengan debt collector ya. Sebetulnya bukan ada apa sih, tapi konsepnya mengingatkan karena kita juga manusia, debt collector juga manusia, dan teman-teman yang gagal bayar semuanya juga butuh ketenangan saat ini karena rata-rata semuanya sudah panik karena penyebaran virus corona COVID-19 ya. Tapi insya Allah kita masih ada Tuhan, dan Tuhan itu tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan umatnya. Semoga saja pemerintah kita bisa cepat mengatasi semua ini dan kita bisa kembali normal lagi, ya, beraktivitas seperti biasa. Pokoknya kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia lagi. Tapi saat ini memang kita belum dibebaskan karena mungkin faktornya penyebaran virus mematikan, ya. Jadi bagi teman-teman nanti, bagi yang mau curhat sama saya, silahkan di nomor di bawah ini, atau juga yang mau berdiskusi atau konsultasi langsung, silahkan gitu ya. Pokoknya terserah Anda aja di situ mau ngapain, yang penting ada nomor saya. Dan bagi Anda yang mau bergabung di grup Facebook, silahkan sesuai dengan nama channel saya ya. Anda tinggal ketik aja di pencarian solusi hutang.mb, itu Anda akan diarahkan ke grup Facebook ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni, wassalam.